warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indasari Basir, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya telah berada di rumah pemilik kos-kosan yang juga berprofesi sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, mari simak video wawancara kami ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Putri Indasari Basir, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terkait mata kuliah keterampilan berbicara sebagai tugas akhir semester saya, yaitu ingin melakukan wawancara mengenai bisnis. Nah, kebetulan saya telah mengumpulkan sedikit informasi terkait wirausaha yang Ibu jalani, yaitu kontrakan. Yang Masya Allah, bisnis kontrakan Ibu ada banyak sekali ya. Apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan terkait bisnis yang sedang Ibu kelola saat ini? Boleh. Baik, sebelum melakukan tanya jawab, apakah Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya, baik. Jadi nama saya Ibu Nadia Sartia, SPD MPD. Saya di samping pebisnis saya juga seorang PNS. Baik, Ibu Haja Sarkia, Masya Allah sekali ya, dari informasi yang telah saya kumpulkan mengenai Ibu Haja Sarkia ini telah memiliki dan mengelola kurang lebih dari 5 unit kos-kosan. Nah, sebenarnya itu sejak kapan sih usaha Ibu ini sudah berdiri? Apakah Ibu bisa menceritakan sedikit mengenai hal ini? Iya, bisa. Jadi awalnya itu saya membangun sebuah kontrakan saya. Pertama itu awalnya itu saya terinspirasi dengan tetangga yang di depan rumah saya, namanya Pak Jamin. Saya lihat dia punya kontrakan itu kos-kosan 5 petak. Setiap kamarnya itu pada saat itu harganya 400.000. 400.000 saat itu banyak sekali, yang tinggi sekali nilainya. Saya dan selalu berpikir, aduh enak sekali ya hidupnya Pak Haji, duduk-duduk terima uang. Alhamdulillah di tahun berikutnya saya berhasil membeli sebuah lokasi yang letaknya di samping rumah saya yang saya tempatin. Dan tahun berikutnya saya sudah juga bisa membangun sebuah kontrakan seperti yang dimiliki oleh Bapak Haji dengan saya, dengan modal yang waktu itu sangat minimalis. Jadi tapi alhamdulillah berhasil selesai, dan saya berikan nama Pondok Indah, itu terdiri dari 5 petak. Kemudian kosan saya yang kedua berada di Jalan Dentata 1A, itu saya beri nama Pondok Nur. Itu terdiri dari 10 petak karena berlantai 2. Kemudian kosan saya yang ketiga itu berada di Jalan Muhajirin atau sekitar Malengkeri, itu berlantai 2 juga, terdiri dari 14 kamar. Kemudian kosan saya yang keempat itu berada di Kompleks Hartako Indah, itu terdiri dari 1 rumah kontrakan dan 3 petak kos-kosan. Saya beri nama Pondok Eka. Kemudian yang terakhir itu berada di Dusun Sarombe, terdiri dari 10 petak dengan 2 rumah kontrakan. Itu saya beri nama Pondok Sabar. Baik, apa sih filosofi Ibu mengapa menamakan pondokan Ibu sebagai Pondok Indah, Pondok Nur, Pondok Putri, Pondok Eka, dan Pondok Sabar? Itu apa motivasi Ibu?
Oh jadi saya awalnya itu pertama itu jadi nama kos-kosan saya itu ada terinspirasi dari nama anak-anak saya. Jadi pertama itu Pondok Indah karena nama saya terakhir itu yang baru lahir itu ketika saya bisa membangun sebuah kos-kosan, jadi saya namakan Pondok Indah. Indah. Jadi saya berpikir bahwa mudah-mudahan kehidupan saya ke depannya itu indah-indah saja. Kemudian yang kedua itu saya namakan Pondok Nur. Pondok Nur itu artinya kan cahaya. Kemudian itu juga nama anak kedua saya. Saya berpikir bahwa mudah-mudahan dalam hidup saya ke depannya dan selamanya selalu diputi dengan cahaya. Kemudian kosan saya yang ketiga itu di Malengkeri, saya berikan nama Pondok Putri, itu juga adalah nama anak saya. Jadi saya berpikirnya kenapa saya berikan Pondok Putri, dari awal saya itu paling dekat dari kampus. Jadi hanya penghuni atau maksudnya perempuan saja yang bisa tinggal di situ. Kemudian yang keempat itu di Pondok Eka, saya berikan nama Eka, artinya satu atau tunggal, dan itu juga artinya dalam Al-Quran itu adalah kebahagiaan. Jadi saya berpikir bahwa mudah-mudahan kehidupan saya ke depannya itu selalu bahagia saja, dan itu juga adalah nama dari anak pertama saya. Kemudian ini nih yang terakhir, kosan saya di Pondok Sabar. Saya berhasil membangun di Pondok Sabar. Saya berpikir saat itu nama apa lagi yang saya pakai, karena semua nama anak saya sudah nyantol di kos-kosan saya sebelumnya. Jadi saat itu lebih baik gabungan nama saya dengan suami saya. Jadi saya namakan Pondok Sabar. Pondok Sabar itu Sabar Satria Basir. Ya seperti itu. Baik, berapa sih modal awal ibu yang ibu gunakan untuk membuka sebuah usaha kos-kosan ini? Oh jadi modal awalnya itu pada saat itu terbilang sedikit, enggak juga, terbilang banyak ya, gimana ya. Jadi modal awal saya itu pertama saya memberi lokasinya itu sekitar 25 juta. Kemudian bangunannya itu sekitar 150 juta. Itu Pondok Indah. Kemudian di tahun 2004, kemudian di tahun 2009 Pondok Nur itu lokasinya saya beli 55 juta. Kemudian bangunannya karena berlantai 2 sekitar 300 juta. Kemudian yang ketiga itu di Malengkeri yang namanya Pondok Putri, itu saya beli lokasinya 150 juta. Bangunannya karena berlantai 2 juga itu sekitar 500 juta. Kemudian di Pondok Eka yang berada di Kompleks Hartanto, saya beli bangunannya, saya beli lokasinya tapi sudah ada bangunan di dalamnya, semi permanen. Itu harganya 350 juta. Kemudian saya merenovasinya sekitar 50 juta. Kemudian terakhir nih yang di Sarompe itu lokasinya saya membeli 120 juta. Kemudian bangunannya itu karena 10 pekat dengan 2 rumah kontrakan, itu menghabiskan dana sekitar 700 juta. Baik, Ibu, berapakah omset yang didapatkan dalam sebulan, dan untuk per tahunnya itu sangat berapa? Oh jadi kos-kosan saya itu kan bervariasi, ada per tahun, ada per bulan, tergantung maunya klien, mau per tahun mau per bulan. Jadi yang per bulannya itu sekitaran 20 juta saya dapat dari semua kos-kosan. Kemudian per tahunnya itu sekitar 150 juta. Baik, mengapa sih Ibu memilih usaha ini? Jadi saya memilih usaha ini kan dari sekian banyak ini peluang bisnis sekarang, tapi saya dan keluarga itu berpikirnya rumah kos mungkin yang paling cocok untuk kita geluti, karena saya kan seorang PNS, suami saya juga seorang PNS. Jadi kalau membuat usaha yang stagnan di rumah, saya kira itu tidak bisa, seperti buka toko itu tidak bisa. Jadi saya berpikir rumah kos lah yang paling cocok, dan itu bisa menjadi usaha jangka panjang. Yang penting kita pemeliharaannya bagaimana. Baik, bagaimana sih teknik-teknik pemasaran yang Ibu lakukan? Karena yang saya tahu itu kos-kosan Ibu kan selalu saja terisi. Oh iya, jadi hampir selalu terisi. Ya jadi pertama itu saya membuat brosur. Dan brosur itu saya pasang di pinggir-pinggir jalan, di warung-warung, dan di seluruh
seluruh kampus karena masih anak saya itu ada pada punya mahasiswa, jadi saya suruh menempel di seluruh kampus. Kemudian juga di sosial media seperti Facebook, WA, Instagram, dan dari teman ke teman. Baik, apa sih suka duka ibu selama menjalani usaha ini? Suka dukanya itu ya setiap bisnis pasti ada suka dukanya, tapi saya tidak menganggap itu sebagai suatu duka ya. Saya hanya beranggapan bahwa itu adalah risiko dari bisnis yang tidak jalani. Yang biasa itu terjadi misalnya malam-malam mahasiswa menelpon, ibu lampu balon listrikku mati, ibu keran airku patah, tersumbat kamar mandi, togen tidak mau masuk, bocor atap. Nah, setiap keluhan-keluhan dari mahasiswa saya itu selalu saya respon pada saat itu dan saya langsung turun ke lokasi. Dan kebetulan semua kos-kosan saya itu dekat dengan rumah pribadi saya. Baik, apakah ibu pernah mengalami sebuah kegagalan saat menjalankan usaha tersebut yang menyebabkan ibu ini ingin menyerah? Iya, alhamdulillah sejauh itu tidak sih. Karena saya selalu berpikir positif thinking. Apapun yang saya alami, musibah apapun atau cobaan apapun, selalu saya kembalikan ke yang di atas, bahwa itu semua adalah ujian atau cobaan yang harus saya jalani, saya harus hadapi dan saya harus lewati. Jadi pernah juga sih pada saat corona di tahun 2019 itu kan ada namanya lockdown saat itu, kemudian mahasiswa pada belajar daring, yang suami istri itu yang kerja di restoran pada di PHK. Jadi saat itu hampir beberapa kosan saya itu kosong. Tapi saat itu juga saya masih berpositif thinking bahwa ini adalah ujian yang harus saya terima. Jadi hidup saya enjoy saja. Ya seperti itu. Baik, apa sih pencapaian terbesar ibu yang telah ibu capai sampai saat ini saat mengelola bisnis ibu? Ya alhamdulillah, jadi yang merupakan pencapaian saya sampai hari ini ya, itu kami sekeluarga telah berhasil membangun sebuah masjid yang lokasinya juga berada di depan rumah kos saya yang terakhir itu, Pondok Sabar. Jadi masjid itu saya namakan Masjid Al-Basir, di mana nama itu adalah nama suami saya sendiri, dan dalam Al-Quran itu Basir itu artinya maha melihat. Dan alhamdulillah kemarin sudah dipakai 2 kali Ramadan tarawih, dan rencana terakhir ini sudah juga mau dipakai untuk berkurban sama masyarakat. Dan masih ada cita-cita saya terakhir ini, mudah-mudahan Tuhan meridai kalau ada rezeki. Di belakang masjid saya itu masih ada lahan yang kosong. Saya dan suami saya berpikir lagi atau berniat untuk membangun lagi kos-kosan, dan sebagian kos-kosan itu saya mau gunakan untuk rumah tangga seperti itu. Dan masih ada terakhir juga, mudah-mudahan setelah itu saya dan keluarga berniat untuk berangkat umroh dulu sekeluarga. Mudah-mudahan ada rezeki dan itu bisa tercapai. Saya mau bersyukur di depan itulah. Baik, Masya Allah sekali ibu ini ya. Terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi yang sudah ibu berikan. Sama-sama, mudah-mudahan informasi yang adik dapatkan hari ini bisa menjadi bahan referensi bagi tugas adik di kampus. Sukses selalu ya, ibu doakan. Amin, makasih banyak ibu. Baiklah teman-teman, itulah tadi wawancara yang telah kami lakukan bersama Ibu Haja Sarkia, SPD MPD, yang juga seorang PNS yang memiliki usaha sampingan kos-kosan yang kini Masya Allah sekali suksesnya, dan alhamdulillah selalu saja laris terisi full oleh para mahasiswa dan yang berkeluarga. Semoga video wawancara ini dapat menginspirasi teman-teman mengenai kisah dari Ibu Haja Sarkia. Baiklah teman-teman, sekian dari wawancara kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.